Dari pertempuran 10 November 1945 kita masuk pada abad akan datang. Kira-kira puluhan atau bahkan ratusan tahun dari saat ini. Dan kita akan berkenalan dengan seorang superhero baru Indonesia, Garuda. Bagaimana kisah selanjutnya mengenai superhero Indonesia ini? Mari kita panggil Exjo dan Doni Ramadan. Menarik sekali karena hari ini kita melihat langsung ada superhero Indonesia telah lahir, yaitu Garuda. Boleh cerita sedikit, Garuda ini siapa? Garuda ikon baru yang akan kita usung di sini, di mana harapan kita akan mengisi kekosongan ikon superhero di Indonesia yang sudah mati suri hampir 30 lebih tahun gitu kan. Ini Garuda, tokoh superhero yang lahir karena situasi seperti apa sehingga dia harus ada. Dan di balik topeng Garuda, figurnya siapa? Ya seperti pakem-pakemnya superhero. Jadi ketika segala sesuatunya chaos, segala sesuatunya terjadi huru-hara atau terjadi sesuatu yang sulit, lahirlah seorang hero. Di mana Garuda tidak menyelamatkan sebuah kota atau negara, tapi kami harapkan ke seluruh dunia di film ini. Bagaimana kalau kita lihat dulu cuplikan dari film ini, boleh. Supaya penonton bisa lebih mengikuti. Ini dia cuplikannya. Genderang perang sudah dimulai. Manusia selalu ingin berkuasa dan menghancurkan lainnya. Majunya peradaban dan kekuatan super justru menebar ancaman kedamaian. Sampai kapan hal ini akan berakhir? Dan inilah the true enemy. Sepertinya saya tak pantas menyanyikan Pangeran Darmaguna, tapi saya punya pilihan lain dalam hidup saya ke depan. Apakah itu berarti bahwa kamu akan meninggalkan kami? Kalau lihat cuplikannya ini, kita nggak percaya ini buatan anak Indonesia. Ini setara dengan Iron Man, Transformer, dan film-film Hollywood yang model-model superhero. Pertanyaan pertama saya, apakah ini benar buatan anak Indonesia atau Anda ngarang-ngarang? Jadi kita hanya ingin berbuat aja, dan ini full teman-teman, dan rata-rata teman-teman dari Jogja, sebagian ada ngambil dari teman-teman mahasiswa yang berminat di bidang grafis ya. Jadi ini buatan Indonesia benar? Ya, 100% buatan Indonesia. Saya. Nama, kalau tanpa topeng namanya Bara tadi ya? Bara. Bara ini siapa? Ya, jadi saya membuat nama Garuda melalui proses 2 tahun. Karena membuat nama superhero di Indonesia tuh ada ribet juga. Kenapa nggak Gatot Kaca? Ya, pertanyaan seperti itu. Kenapa tidak Gatot Kaca? Kita sudah lewati proses itu. Ternyata, ternyata satu, saya kan kepinginnya legend. Membuat sebuah, misalnya kayak Batman, Spider-Man, sekali keluar legend gitu. Jadi saya membuat, artinya saya tidak ingin hanya ini keluar di Indonesia, kelak. Saya tidak bisa sekarang, kelak akan keluar di Asia atau di mana gitu. Artinya begitu ngomong Garuda ke Indonesia. Jadi ada sequelnya nanti akan ada ya? Ya, ini kita buat trilogi, terus kemudian di sequel perdana kita tampilin kelahiran si Garuda dulu. Oke, menarik ini. Nah, sekarang Mas Doni, di film ini Anda produsernya. Iya. Tugas produser itu apa? Nyariin duit buat dia bikin film. Iya, karena saya dengar perjuangan Exjo ini untuk membuat film Garuda itu berapa tahun? Ngamennya 10 tahun, hampir 10 tahun. 10 tahun. Dan itu baru mau ketemu bos gitu, sama satpam sudah diusir. Iya, lu siapa? Gitu kan. Dengan potongan seperti ini Anda mau cari uang miliaran tadi. Betul. Terus superhero, lu siapa gitu. Iya. Kita butuh presentasi 10 menit aja ke produser, tapi yang beneran. Bukan lagi iseng, lu siapa? Bukan. Dan itu 10 tahun Anda tidak dapatkan? Ya apa ya, kita tuh
Saya dengar Anda dihina-hina, Betul, dianggap gila. namanya sebuah perjuangan adalah 9 tahun dihina, 9 tahun dicampakan, 9 tahun dikucilkan, dan yang tahun ke-10 pintu gerbang baru dibuka. Itu sebuah perjuangan. Baik, kembali ke Mas Doni. Menarik, karena Anda bilang, ya saya cariin uang supaya mimpi XCO dan teman-teman bisa terwujud. Iya, betul. Saya dengar mewujudkan mimpi itu pun tidak mudah ya. Betul. Anda membutuhkan berapa lama untuk bisa mewujudkan mimpi XCO untuk mendapatkan dana bagi pembuatan film Garuda? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah, nanti ada cerita karena saya dengar Anda sampai bawa proposal itu umroh. Nanti Anda ceritakan ya. Baik, kita rehat dulu. Ikuti terus Kick Andy. Jadi waktu Anda janjikan ini akan saya tanda kutip cariin eksekutif produser untuk dibiayain, sebenarnya Anda sendiri nggak punya uang. Nggak punya uang saya. Ya. Tadi Anda menceritakan bahwa Anda punya mimpi membuat film ini dari 10 tahun yang lalu. Ya. Dari awal gagasan di angkringan, perjuangan untuk mendapatkan dana, dan itu penderitaan 9 tahun dihina, dibilang gila, diabaikan, diusir. Dianggap sutradara tanpa film. Sutradara tanpa film. Memang belum ada film kan waktu itu? Tapi memang saya ditawari film lain menolak saya. Oh, menolak, ya. Nah, kembali ke Mas Doni, menarik sekali. Bagaimana Anda bisa bertemu dengan XCO itu, bagaimana ceritanya? Ya, bertemunya sih 2010 ya saya bertemu. Kita bertemu 2010. Dia sempat kasih lihat saya trailer yang dia bikin pakai handycam saat itu. Saat itu kita lagi mau bikin produksi film juga. Tapi saya katakan sama dia, saya tertarik sama film Anda. Hari itu Anda kok bisa dek, iya ini bisa ini. Apa yang Anda lihat persisnya sehingga Anda merasa dek ini cocok, selain Anda punya mimpi juga untuk mewujudkan hero Indonesia. Tapi apa kira-kira yang membuat Anda kemudian dek, aku akan ikut atau aku akan bantu? Itu mungkin kelebihan saya kali ya. Wow, apa itu? Nggak, artinya gini, saya punya feeling. Begitu Anda ketemu, Anda feeling Aja saya. bahwa ini harusnya bagus ini. Ini harusnya bagus. Mimpi saya kan anak penonton Indonesia, anak Indonesia termasuk saya, mindsetnya udah Hollywood. Ketika dia kasih lihat teaser dengan handycam yang dia pernah bilang beberapa tahun yang lalu, dia bilang, oh ini kayak Hollywood. Mata saya berkata begitu, saya lihatnya ya. Maka ketika dia kepengen, saya bilang sabar ya. Saya masih produksi film waktu itu. Kita cariin Anda executive producer. Terus apa yang Anda lakukan? Ya kita bikin proposal waktu itu. Nah, soal proposal dibawa sampai ke umroh itu ngapain? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya saya bersyukur film saya pertama tuh Kun Fayakun. Jadi ilmu Kun Fayakun aja yang saya pakai Bang Andi. Wow. Jadi apa itu yang Anda lakukan? Iya, artinya saya berangkat bersama istri saya, dan itu pun nggak punya duit gitu. Jadi waktu Anda janjikan ini akan saya tanda kutip cariin eksekutif produser untuk dibiayain, sebenarnya Anda sendiri nggak punya uang? Nggak punya uang saya. Saya cuman punya kebesaran keyakinan dia, dan saya menangkap itu gitu. Jadi menjadi dorongan saya, kenekatan dia saya dorong dengan doa gitu Bang. Tapi ternyata doa itu memang perlu kesabaran juga. Jadi doa, ikhtiar, terus jalan, baru ketika itu Februari 2012 Bang. Ketika Februari 2014 kita udah mentok gitu ya. Akhirnya kita ketemu dengan Pak Mulyadi, eksekutif produser yang hari ini hadir di depan. Coba boleh berdiri, Pak Mulyadi. Iya. Banyak orang tentu menduga-duga bagaimana memadukan aktor dan teknologi. Ya. Kalau teknologi CGI itu apa persisnya sih? Ya mungkin lebih populer kalau kita sebut visual effect gitu ya, mungkin ya. Dan itu memang sebuah proses kreatif yang dilakukan seluruhnya di sebuah komputer, di mana untuk memenuhi kebutuhan film, video, televisi, atau advertising, periklanan. Biasanya untuk pesanan-pesanan hal-hal yang sangat ribet, yang sulit gitu kan,
Misalnya meledakin gedung, meledakin helikopter. Jadi kebutuhan CGI atau visual effect di industri film sangat membantu sekali mendekati skenario-skenario yang imajiner maupun yang ribet ya, susah gitu. Melibatkan berapa orang? Kalau Iron Man kan sampai 1.000 lebih animator. Ya, kalau kalau- di sini berapa ribu nih di Garuda? Industri di Hollywood biasanya akan menggunakan tenaga visual effect itu atau animator sekitar 1.000 sampai 2.000-an orang. Kalau Anda 1.000-an. berapa ribu? Kalau kita awalnya ketika syuting kelar, kita membuat teaser dulu tuh 2 orang. Setelah kebutuhan teaser itu terpenuhi, teaser itu untuk tools marketing ya, kita baru merekrut tim. Kemudian Berapa ribu? tim yang saya rekrut pertama yang saya calling dari Jogja baru 1, jadi 3 orang. Akhirnya pasca lebaran itu bulan Agustus ya. Agustus habis lebaran. Sampai sekarang sudah berhasil kita kumpulkan berapa 9 orang. Baik. Tapi saya lihat banyak juga dukungan dari teman-teman dengan segala macam bentuk keterampilannya ya, ide-idenya. Saya lihat di sini sudah hadir ya. Ya, ini Bolehkah- teman-teman visual effect kita CGI yang belakang Nah, itu. boleh berdiri? Boleh Semua berdiri teman-teman. kawan-kawan. Iya. Ini teman-teman dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, tentu Anda ingin tahu bagaimana proses pembuatan film ini di balik layar. Ini dia cuplikannya. Di negara ini tak ada satupun yang menginginkan tanahnya dijajah. Bagi Anda pencinta film dengan karakter superhero, mungkin Anda sempat bertanya-tanya, kapan negara dengan ragam budaya ini memiliki karakter superhero yang dapat dibanggakan sekaligus asli dari Indonesia? Boleh jadi, karakter yang satu ini menjadi jawaban sekaligus idola baru bagi kita semua. Mata yang di bioskop bulan Januari ini dibuat dengan teknologi Computer Generated Imagery atau CGI sebagai terobosan pertama dunia perfilman Indonesia. Zaman digital ini, teknologi CG sudah begitu menjadi idola di perfilman dunia ya, karena membantu stuntman melakukan adegan-adegan yang susah, adegan-adegan yang dirasa kalau real akan ribet gitu. Jadi CG adalah membuat sebuah pencitraan yang dibantu oleh komputer untuk memudahkan mendekati skenario. Film Garuda Superhero, baik secara langsung maupun tidak, menandai kemampuan dan unjuk gigi para kreator muda Indonesia dalam menghasilkan produk budaya populer melalui film berteknologi CGI. Film ini sudah diputar di Bangkok, Thailand, untuk memperingati 65 tahun persahabatan Indonesia dan Thailand pada bulan November lalu, dan mendapat sambutan yang bagus dari pemikat film di sana. Filmnya dibintangi oleh pemain-pemain kawakan, diantaranya Slamet Rajo dan Robi Zugara, serta pendatang baru Rizal Idrus dan Alicia K ini juga menarik perhatian distributor film di kawasan Asia Tenggara yang tertarik memasarkan film Garuda Superhero. Baik. Jadi siapa saja aktor yang ikut berperan di film ini? Ada senior Om Slamet Raharjo, Om Robi Sugara yang sudah 31 tahun lebih tidak main film, kemudian nanti boleh ditanya kenapa dia membantu kami dan ini sangat kehormatan buat kami. Kemudian ada Agus Kuncoro, ada Rudi Salam, kemudian ada Lesake dan teman-teman yang lain, dan yang paling penting kita paling susah mencari siapa superhero-nya. Dan kita menemukan Rizal Al Idrus pada waktu itu. Rizal Al Idrus. Rizal Al Idrus. Baik, kalau gitu kita sambut Rizal Al Idrus. Kemudian Robi Sugara dan Alexa Ki. Silakan duduk. Oh, jadi ini dia superhero-nya ya? Iya. Sorry, saya samain dulu ya. Wah, keren. Rizal, waktu ditawarin untuk menjadi tokoh superhero Garuda, reaksi pertamamu apa? Ya, jadi pada saat itu saya dibilang superhero, saya tanya dulu alasan saya dipilih kenapa gitu. Pada saya tahu alasan saya dipilih karena gini, saya pikir ini adalah tugas yang cukup berat gitu. Tapi karena menghargai saya diberikan kepercayaan ini gitu, dan tujuan saya adalah terutama buat anak-anak di Indonesia gitu. Itu tujuan utama. Rizal sebelum ini pernah main film?
Belum pernah. Jadi ini film pertama. Film pertama. Apa kesulitan yang dihadapi ketika harus berperan dalam sebuah film dengan teknologi CGI? Sebenarnya yang paling berat adalah berimajinasi di situ. Karena mungkin tadi Bang Andi atau penonton yang lain lihat, kita ada di blue screen, ada juga green screen. Jadi kesulitannya adalah berimajinasi. Kalau di sini ada mobil, di sini ada kerikil aja kita harus berimajinasi gitu. Aku mau lompat ke Alexa. Iya. Alexa, di situ Alexa jadi apa? Di sini Alexa perannya jadi Zoo. Zoo ini adalah seorang mutan. Mutan anak angkat dari Slamet Raharjo. Oh, di situ kamu jahat? Jadi jahat, jadi antagonis. Jadi musuhan sama Rizal? Musuhan sama Rizal, makanya jauh-jauhan. Oh, makanya ditengahin sama papanya ya. Oke. Sebagai pemain film pertama ya, untuk film pertama, apa tantangan terberat yang Alexa hadapi di film ini? Mungkin tantangan pertama sama kayak Rizal tadi ya. Dia juga film pertama dan kita di sini menggunakan teknologi CGI, which is kita harus banyak berimajinasi. Sekarang kepada senior kita, Bung Robi Sugara. Jadi Anda itu sangat produktif pada zamannya. Saya ingat dari tahun 76 sampai 83 itu banyak sekali film yang Anda mainkan. Kemudian Anda hilang. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Anda mau menerima tawaran untuk ikut bermain di film Garuda? Saya rasa ini buat saya satu tantangan baru. Ya, sekian lama menghilang, lalu dapat satu film yang temanya itu lain daripada yang lain. Yang belum pernah Anda ikuti ya? Selama ini saya kebanyakan tuh semuanya drama. Kalau laga juga karena tidak punya latar belakang bela diri, jadi untuk film laga juga saya tidak bisa masuk waktu itu. Bagaimana akhir dari film ini dan apa harapan dari baik sutradara, produser maupun eksekutif produser? Karena saya lihat pertaruhannya adalah melawan film-film semacam ini yang menyerbu kita dari Hollywood. Untuk itu, ikuti terus Kick Andy. Saya ke Rizal lagi. Rizal, apa kesan yang paling dalam sebagai aktor pemula yang mulai terjun ke dunia film, bermain di film Garuda ini? Yang paling berkesan adalah impact dari film ini yang saya inginkan adalah yang terutama buat anak-anak. Gitu. Apa impact yang diinginkan terhadap anak-anak? Karena secara nggak sadar ya, anak-anak ini adalah target superhero paling banyak adalah anak-anak. Mau nggak mau superhero dari luar negeri itu akan ditonton semuanya oleh anak-anak. Gitu. Dan saya melihat superhero dari luar, mau nggak mau juga ada intrik dewasa di situ. Yang paling nggak anak-anak itu akan nonton. Gitu. Dan kita nggak tahu ada berisi ideologi apa sih sebenarnya di film dari luar gitu. Kita nggak tahu. Mata kita sebagai orang dewasa dan mata dari anak kecil menilai atau menangkap sebuah ideologi dari film itu berbeda gitu. Nah, pada saat kita bikin film sendiri, artinya kita bisa mengatur ideologi apa yang kita pengen tanamkan. Terus aura positif apa yang kita berikan ke anak gitu. Jadi, dan yang kedua adalah inovasi gitu. Jadi anak-anak kita itu akan mulai bisa bermimpi, bukan hanya yang saya sering melihat film superhero dari luar. Artinya berarti Indonesia ini nggak bisa dong bikin film superhero dari luar gitu. Jadi ini impact-nya secara nggak sadar kita bisa tanamkan ke anak-anak kita kalau ternyata Indonesia ini bisa bikin superhero gitu. Dan mereka akan bisa lebih bermimpi lagi untuk anak-anak kita Indonesia. Kalau Bung Robi, apa yang paling mengesankan ketika Anda ikut terlibat di dalam film ini? Yang paling mengesankan buat saya adalah sebenarnya kebanggaan. Kebanggaan atas? Bisa ikut dalam film ini dan kita lihat kalau dari dulu tren Indonesia itu kan istilahnya suka latah-latahan. Kalau nanti tema ini lagi bagus, semua bikin. Ini bagus, semua bikin. Tapi dengan tema yang sekarang justru menjadi satu loncatan, satu tantangan bagi yang lain untuk paling tidak bisa menyamai atau bahkan bisa bikin yang lebih baik lagi. Ya, jadi ini yang kita harapkan dari film ini untuk perfilman Indonesia.
bisa bisa mengangkat dalam satu level yang lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi. Ini yang diharapkan. Jadi bukan sekedar latah-latahan untuk bisa sekedar bisa, tapi kalau bisa lebih bagus lagi. Ini yang kita harapkan sehingga kita persaingan dengan luar negeri juga kita tidak kalah gitu loh. Tidak harus kok kita cuma segini, enggak. Kita bisa, mereka bisa, kita juga bisa. Kita juga bisa. Ini yang penting. Setuju. Nah, sekarang Alexa. Kalau Alexa sendiri, apa yang berkesan dan apa harapan Alexa? Dan ya harapannya semoga bisa diterima aja sama masyarakat luas, terus minta dukungannya juga. Mungkin ya ini satu film yang bisa dibanggakan lah, maksudnya yang biasanya Indonesia keluarinnya horor atau drama. Ini kan maksudnya sebelumnya kita belum pernah ada film Indonesia yang action seperti ini dan menggunakan teknologi hampir 90% CGI. Jadi ya mohon doanya aja buat semuanya, mohon dukungannya. Sama-sama kita support aja lah buat film Garuda ini. Baik, terima kasih Alexa. Mas Doni, jadi ini film nanti itu akan dipasarkan hanya di Indonesia atau ada pemikiran untuk sampai keluar negeri? Nah ini alhamdulillah Bang Andi. Ya? Sejak setengah tahun yang lalu itu ketika kita sudah kontrak dengan distributor Asia Tenggara. Ini akan diedar di Asia Tenggara. Terakhir, sutradara Exco, kalau orang menonton film ini, kemudian mereka pulang, kira-kira apa yang Anda harapkan masih melekat dalam ingatan mereka, kemudian mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari? Ya tentunya tidak serta-merta ikon superhero Garuda akan terinfluensan ke penonton gitu. Minimal mereka akan mempunyai sosok idola baru. Mereka akan punya pilihan dan kelak dulu kalau orang tua saya sekolah yang pinter nak biar seperti jadi Habibie gitu kan. Atau seperti siapa gitu. Kelak mungkin sekarang gini, kamu jaga kesehatan, yang makan yang benar, biar seperti Garuda, superhero dan sebagainya. Harapan saya itu aja. Baik. Ya, dan Garuda atau film Garuda juga sudah punya komik, ya. Komiknya judulnya Garuda. Dan ini yang menggambar siapa? Oyas Sujiwo. Di manakah Oyas? Adakah di sini Oyas? Iya, World Class Sujiwo. Baik, terima kasih. Buku Garuda yang bagus dan hebat ini akan menjadi milik Anda satu-satu. Bagi Anda di rumah, jangan juga bersedih hati karena kemungkinan Anda untuk mendapatkan ini bisa Anda lakukan melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, kita harus bangga pada pahlawan-pahlawan kita sendiri. Sampai jumpa.